Masih ada sampah tidak? Iya, kalau sudah tidak ada, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, Mas Cofi, memimpin doanya. Nah. Sebelum belajar kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Duduk. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Ya, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia coba kita lihat gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira siapa yang tahu gambar ini apa? Ayo. Apa? Pekerjaan apa ini yang di papan tulis? Apa? Yang di papan tulis coba. Didit itu, Nurfadilah. Memancing. Memancing itu pekerjaan bukan? Iya, suatu pekerjaan. Itu disebut sebagai nelayan. Orang yang memancing, mengambil ikan di laut itu adalah nelayan. Kenapa ibu tampilkan gambar seperti ini? Karena nanti di pelajaran IPS kita akan belajar tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Dan pelajaran bahasa Indonesia juga kita akan mempelajari tentang cerita fiksi. Ya, tentang cerita fiksi. Siapa yang suka membaca cerita di sini? Siapa yang suka membaca cerita? Iya. Coba selain cerita yang akan ibu bawakan adalah cerita ikan mas dan nelayan. Selain ini siapa yang pernah membaca cerita? Ya, coba. Kamu pernah membaca cerita apa? Maling Kunda. Sofi? Saya pernah membaca Tangkuban Perahu. Tentang Tangkuban Perahu. Nurfadilah? Membaca bawang putih. Oh, bawang merah dan bawang putih. Nah, iya. Yang disebutkan itu adalah cerita rakyat ya, yang berasal dari berbagai daerah. Nah, sekarang kalian simak. Di pelajaran kita hari ini adalah tentang cerita fiksi. Pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Nah, sebelum kita ke pengertian cerita fiksi, tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas dengan cermat, nanti kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang ya yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas, kalian nanti akan menyebutkan sifat tokoh-tokoh dalam cerita itu dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas, kalian nanti akan menentukan mana yang tokoh utama, mana yang tokoh tambahan, serta mana yang tokoh protagonis, sifatnya tokoh protagonis, dan mana yang antagonis. Lalu setelah membaca cerita fiksi, kalian juga akan menuliskan hikmah. Hikmah itu adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Seperti cerita Maling Kunda. Tentang cerita apa kemarin? Hikmahnya apa? Cerita Maling Kunda, kita tidak boleh jadi anak yang durhaka. Itu hikmahnya.
harus berbakti kepada orang tua. Nanti kalian setelah membaca cerita fiksi ini, cerita nelayan dan ikan mas, kalian akan mengetahui apa hikmah dari cerita tersebut. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah pernyataan yang hanya berdasarkan atas rekaan, hayalan ya, tidak berdasarkan kenyataan. Seperti halnya Malin Kundang itu ceritanya itu Malin Kundangnya dikutuk menjadi batu. Itu hanya ada rekaan, hanya hayalan saja ya, bukan sebenarnya. Itu cerita fiksi. Nah, dan yang kita akan baca sekarang ini adalah Nelayan dan Ikan Mas, juga termasuk dalam cerita fiksi karena bukan kejadian sebenarnya, hanya hayalan. Nah, di dalam sebuah cerita, dimanapun cerita itu, dia ada unsur-unsur di dalam cerita tersebut. Di antaranya adalah tokoh. Ya, tokoh itu memegang penting dalam sebuah cerita, sehingga cerita itu seolah-olah menarik, seolah-olah hidup. Ya, pasti ada yang namanya tokoh atau orangnya. Tokoh itu menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Para tokoh itu mempunyai perannya masing-masing. Ada ya tokoh yang bersifat tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Jadi dalam cerita itu tokoh itu terus yang dibahas, ya. Jadi nama dari tokoh utama itu ada terus gitu dalam suatu cerita tersebut. Dan tokoh tambahan atau sebagai pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting dalam sebuah cerita. Nah, itu hanya sekedar membantu saja. Nah, tokoh itu dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu memiliki watak yang baik, ya, yang ramah. Itu namanya tokoh protagonis. Kalau tokoh antagonis itu tokoh yang tidak memiliki watak yang baik, jahat, ya, jahat. Nah, itu suka menimbulkan konflik di dalam sebuah cerita tersebut. Ini adalah tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh yang baik dan pasti ada tokoh yang jahat. Supaya apa? Supaya cerita itu hidup. Supaya cerita tersebut hidup. Nah, sekarang dari yang kalian baca ini, sekarang kalian akan ibu berikan bacaan tentang nelayan dan ikan mas yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah terlebih dahulu cerita nelayan dan ikan mas ini. Lalu kalian identifikasi siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan siapa saja apa saja sifat-sifat tokoh tersebut, ya. Sekarang ibu bagikan. Tulis nama kelompoknya. Coba Sofi baca yang keras ceritanya, baca dulu ceritanya dengan keras. Nelayan dan ikan mas. Baca. Ya, sekarang
langsung kalian isi pertanyaan nomor 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Ayo tadi, kenapa? Ya, silakan kalian kerjakan. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Jawabannya, karena pernyataannya hanya berdasarkan khayalan. Ini isi nomor 1 nih. Ya, di bawah ke jawaban. Oh, ini jawaban kayaknya di bawah. Stop dulu. Ini enggak hijaunya masih stop. Tulis namanya juga. Nah, dulu. Iya, bagus. Coba kelompok ini. Iya. Iya. Ini. Oh ya, bagus. Udah bapak jelas. Udah kumpulin aja. Ini mah. Oke lah. Sudah? Nah, tadi di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah mengidentifikasi sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tadi dalam sebuah cerita nelayan dan ikan mas ada yang sifatnya protagonis dan ada yang sifatnya antagonis. Protagonis sama lainnya adalah sifat yang baik. Kalau antagonis sifat yang jahat. Nah, sifat baik dan jahat itu adalah karakteristik seseorang, ya. Itu karakteristik sifat seseorang. Selain baik dan jahat, ada juga karakteristik seseorang. Contohnya usia, ya. Terus selain usia adalah warna kulit. Nah, warna kulit. Lalu ada juga tentang selain sifat warna kulit, tinggi badan, ya. Itu adalah karakteristik.
karakteristik. Seperti kalian ini di kelas ini. Di kelas ini bermacam-macam ya. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya pendek, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang tubuhnya kurus, ada juga yang tubuhnya gemuk. Tetapi walaupun kita berbeda-beda karakteristiknya, itu kita harus tetap berteman, tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, seperti lihat kalian baca di papan tulis ini. Nah, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang majemuk, bermacam-macam ya, terdiri atas berbagai karakteristik yang berbeda antara yang satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah lakunya menjadi konsisten dan mudah berkembang secara teratur. Nah, karakteristik juga itu artinya ciri atau karakter seseorang. Bagaimana kalau kita memiliki teman yang karakternya berbeda dengan kita? Apakah kita harus memusuhi? Apakah kita harus memusuhi teman kita yang berbeda karakter? Berbeda daerah? Tidak ya. Walaupun dia berbeda daerah, berbeda warna kulit, tetap kita harus selalu bekerja sama. Nah, di dalam karakteristik juga kita akan dapat belajar saling menghargai ya. Kita menghargai teman kita yang berbeda, teman kita juga menghargai kita ya. Kita harus saling menghargai dan kita harus belajar saling bersosialisasi. Apa itu sosialisasi? Berteman ya. Berteman, bermain bersama, berdiskusi bersama, belajar bersama, bersosialisasi. Selain itu, di dalam karakteristik juga kita harus saling melengkapi sesama individu dan juga harus hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD tentang menghadapi sikap karakteristik teman-teman yang perbedaan antar teman. Seperti contoh nomor 1. Perbedaannya tentang usia, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Manfaatnya hidup rukun dengan teman. Sekarang fisik, sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Ya, sekarang fisik. Si nama kelompok, tulis dulu nama kelompok. Kelompoknya tulis. Udah. Kita lanjutnya nanti aja. Halo. Masih rekaman. Syuting. Masih video. Halo. Pak. Masih syuting, masih di sekolah, masih di video. Masih di video sekolah. Jadi sangat berkali.
Nah, di cerita tadi, cerita apa? Judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Pekerjaan seorang nelayan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Ayo, menghasilkan barang, yaitu berupa ikan. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan itu menghasilkan suatu benda barang. Tetapi kalau menghasilkan jasa, dia adalah pelayanan, melayani. Contohnya dokter. Selain dokter apalagi yang melayani? Polisi, apalagi? Tentara, pilot, apalagi? Yang ABRI dari tentara. Ada lagi? TNI, apalagi? Ya, polisi. Kalau yang menghasilkan barang? Yang menghasilkan barang tadi nelayan. Terus tukang tahu, tukang roti, itu ya. Pembuat bata. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang tugas kalian adalah Ibu bagikan kartu bergambar macam-macam pekerjaan. Nah, di kartu ini kalian nanti akan membagi dua kelompok ya. Sebelah kanan itu adalah yang menghasilkan barang dan yang sebelah kiri adalah menghasilkan jasa. Nah, begitu. Sekarang kalian silakan dibagi dua pakai lem. Ya, tempel. Barang mana? Iya, lurus. Barang sebelah kanan, terus jasa yang sebelah kiri. Nah, dari gambar ini kalian ya. Apa ini lihat baca membuat batu barang. Ada lagi ya? Yang barang mana? Ya, tukang cukur rambut, barang apa jasa? Jasa. Iya, jasa. Barang jasa. Ya. Ya, jasa ya jasa. Ya jasa. Biaya mana foto dong? Identifikasi mana yang menghasilkan barang. Oh, nah, ya mana yang menghasilkan jasa. Ya, bagus. Iya. Sopir.
Cukur jasa apa barang? Jasa. Iya. Ini apa lagi yang masukkan barang? Sudah selesai? Iya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan? Mengelompokkan mana pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Ya. Nah, depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil ya hasil kelompok kami. Coba yang bacain kamu yang pegang, ada yang pegang. Mana pekerjaan yang masukkan barang? Buat batu Bata, terus tunjuk. Nelayan, petani, tukang jahit, ya. Tukang kayu. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tukang pijit, burung angkut barang. Iya, tukang cukur rambut. Betul tidak yang dipresentasikan oleh teman kalian? Betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Satu. Satu isinya sekarang kumpulkan ke depan. Kelompok 3. Ya. Udah berdiri dulu. Bahasa Indonesia sudah selesai, pelajaran PKN juga sudah selesai, dan pelajaran IPS juga sudah selesai. Tadi kita pelajaran bahasa Indonesia tentang apa? Cerita fiksi. Tokohnya ada tokoh apa saja? Tokoh utama dan tokoh tambahan. Sifat dari tokoh yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis tadi soalnya sifat yang memiliki sifat baik. Kalau yang antagonis memiliki sifat jahat. Nah, di pelajaran PKN juga kita berbagai macam karakteristik. Di antaranya perbedaan apa? Usia. Perbedaan apa lagi? Warna kulit. Apa lagi? Perbedaan. Iya, tadi usia sudah. Perbedaan warna kulit. Perbedaan asal daerah tempat tinggal, lalu perbedaan bahasa. Nah, semua itu perbedaan itu tidak menjanjikan kita saling terpecah belah. Kita harus selalu apa? Hidup rukun. Di dalam perbedaan harus apa? Hidup rukun. Harus saling berteman. Nah, di pelajaran IPS tentang macam-macam pekerjaan, itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba kelompok 1. Masih ingat nggak tadi kelompok 1 yang menghasilkan barang tadi apa pekerjaannya? Membuat bata, terus membuat meja. Kamu? Yang menghasilkan barang penjahit. Selain penjahit ada juga petani yang menghasilkan jasa. Ayo, kelompok
polisi, dokter. Kelompok 3. Apa tadi yang menghasilkan jasa? Sopir taksi. Ya, betul ya. Itulah tadi macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Itulah tadi pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang baca doa sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Siapkan barang-barangnya dulu. Duduk dengan rapi. Ya udah. Ya. Kalau membaca doa harus duduk yang tenang dan rapi. Ya, baca doanya.